keluarga berencana muncul karena adanya reaksi terhadap ledakan penduduk yang disadari oleh Thomas Malthus. Di Indonesia sendiri, gerakan keluarga berencana muncul sebagai fenomena baru pada awal tahun 70-an. Program KB berkembang sangat pesat dan tetap hidup sampai sekarang meskipun dengan kebijakan pemegang kekuasaan. Implementasi program KB di Indonesia yang dalam praktiknya didistribusikan secara massal memiliki konsumen tetap, yakni perempuan. Menurut perkiraan, sekitar 30 juta perempuan Indonesia usia reproduksi menggunakan metode kontrasepsi dan merupakan hampir 90% dari keseluruhan penggunaan kontrasepsi. Ketidakseimbangan peran ini tidak hanya bersifat individual maupun konjugal, tetapi merupakan sebuah wacana kolektif yang diinstitusionalisasikan. Maksudnya, program KB tidak hanya dianggap sebagai urusan individu atau pasangan, tetapi menjadi urusan negara beserta agen-agennya untuk mengimplementasikan keseluruhan lapisan masyarakat. Strategi implementasi KB di Indonesia. Upaya program KB berlandaskan prinsip-prinsip hak meliputi akses ke pelayanan berkualitas, keadilan dalam akses yang menjamin terpenuhinya akses kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, sensitivitas gender, dan sensitivitas budaya. Untuk strategi implementasi KB di Indonesia, yaitu mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta menggerakkan dan mengarahkan semua potensi jajaran gerakan KB nasional. Selanjutnya, mengarahkan peran dan tanggung jawab masyarakat, meningkatkan upaya memperkuat lini lapangan, memperkuat pelayanan bersama masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan semua unit, mengembangkan sistem pembinaan institusi masyarakat dan institusi formal atau sosialisasi, dan juga meningkatkan pembinaan. Tentunya, strategi implementasi KB di Indonesia menemui beberapa tantangan. Di antaranya adalah tidak tersedianya para petugas keluarga berencana di lapangan atau PLKB atau PKB. Yang kedua, kurangnya kapasitas pengelola program dan juga terbatasnya pendanaan untuk program keluarga berencana. Rendahnya kapasitas pengelola program keluarga berencana di tingkat kabupaten atau kota juga salah satu tantangan program KB di Indonesia. Keempat, tingginya pergantian staf dan perpindahan posisi kerja ke tempat yang berbeda. Dan juga yang terakhir, latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan juga kurangnya pengalaman kerja. Program KB sangat penting dilakukan karena menurut Dewanti tahun 2020, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama pada aspek peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam SDM yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Nah, salah satu caranya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk ini adalah dengan adanya program keluarga berencana atau KB. Nah, untuk tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bahwa perlunya revitalisasi untuk program KB ditinjau dari tantangan yang dihadapi. Pemilihan strategi menjadi hal yang penting dalam program keluarga berencana demi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan juga meningkatkan kualitas SDM, serta hal-hal lain yang menjadi tujuan pemerintah terkait kependudukan di Indonesia. Masuk pada bagian akhir yakni kesimpulan, keluarga berencana muncul karena adanya reaksi terhadap ledakan penduduk yang disadari oleh Thomas Malthus. Upaya program KB di dalam RPJMN berlandaskan pada prinsip-prinsip hak yang meliputi akses ke pelayanan berkualitas, keadilan dalam akses yang menjamin terpenuhinya akses kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, sensitivitas gender dan sensitivitas budaya. Tingginya pergantian staf dan perpindahan posisi kerja ke tempat yang berbeda, latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, dan kurangnya pengalaman kerja dalam program keluarga berencana merupakan sebagian dari tantangan yang sering ditemukan di banyak kabupaten atau kota di Indonesia. Pemilihan strategi menjadi hal yang penting dalam program keluarga berencana ini demi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta hal-hal lain yang menjadi tujuan pemerintah terkait kependudukan di Indonesia.
Cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.